Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke perkuliahan kita ya, yaitu dinamika sistem dan simulasi. Saat ini kita akan belajar tentang respon waktu analisis. Kalau kemarin kalian sedang belajar tentang bagaimana cara memodelkan dari sistem fluida, sistem elektrik, sistem thermal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dari sistem-sistem tersebut kita analisis bagaimana keluarannya. Nah, kalau analisis keluaran tersebut, kita akan belajar tentang parameter-parameter yang biasanya dibutuhkan ketika kalian sudah melakukan running keluaran. Nah, tujuan kita kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis keluaran dari model matematis, mampu membedakan keluaran fungsi rem, step, impuls, kemudian mahasiswa mampu menentukan parameter dari respon step pada sistem model matematika. Nah, sekarang kita pengenalan dulu. Masih ingat gak ya kemarin pada saat matematika teknik 1 diajarkannya tentang ODE. Kalau kita punya suatu ODE di sini, yaitu ini pasti ada konstanta, kemudian ini enggak boleh order 1 atau order 2 dan sebagainya. Ini juga ada konstanta, kemudian ini order pengurangan dari ini, kalau misalnya ini 2 berarti ini 1 dan seterusnya. Dan BM ini apa, Bu? BM ini ada kalau misalnya kita punya suatu fungsi input atau fungsi rangsangan yang dimana fungsinya juga merupakan fungsi dari ODE tersebut, atau mungkin saja bisa langsung dari keluaran dari ODE tersebut dan sebagainya. Masih ingat dengan itu enggak ya? Kalau misalnya kita belajar tentang transformasi Laplace, yang dimana kita belajar tentang transfer function yang biasanya ditulis boleh G, boleh H, terserah, yaitu transfer function, yaitu output per input. Nah, output per input, maka kita dapat menghasilkannya seperti ini. Nah, output per input ini kita nanti akan ada namanya free response sama force response. Force response ini di sini kita akan belajar tentang kalau free response itu dari model. Kalau response itu berdasarkan dari inputnya. Nah, jadi fungsi keluaran model, kalau misalnya kemarin diajar sama Pak Rifki, itu yang modelnya seperti ini, yaitu masih order 1. Nah, ini order 1, maka kalian baca seperti ini, atau mungkin saja bisa kebalikan, tidak masalah, tergantung di soal memang. Ini berarti mungkin bisa seperti ini. Nah, yang hampir mirip dengan fungsi ln logaritma, maka ini masih adalah fungsi order 1. Nah, fungsi order 1 biasa ditunjukkan dengan ramp-fungsi, yang dimana konstanta C-nya atau dampingnya itu hampir kecil atau mendekati sama dengan 0, tapi pada saat kita running itu pada saat T-nya bisa sampai mendekati tak hingga. Sedangkan kalau misalnya step function itu pasti ada namanya deskripsi dari input yang pasti, kemudian diubah ke dalam bentuk interval yang sangat pendek sama dibandingkan dengan waktu konstan sistemnya. Kita kasih waktu misalnya ini dari 0 sampai T tertentu, misalnya 5T atau T tertentu, maka kita akan bisa menentukan waktu-waktu dari masing-masing parameter dari si keluaran tersebut. Kalau impuls ini kalau misalnya kita punya suatu fungsinya bukan fungsi waktu, tapi dia langsung fungsi yang dimana dia fungsi nilai. Maksudnya apa, Bu? Oke, aku tunjukkan. Misalnya di sini adalah nilai di sini. Misalnya ini adalah suatu fungsi free responnya, hasil fungsi respon. Oke. Nah, ini adalah force-nya, force responnya. Nah, force respon itu dalam dikasih nilai yang utuh, yaitu nilai A-nya.
Kalau misalnya untuk impuls lebih sering ke itu sih. Kalau nggak ke tangki fluida ya ke elektrik biasanya digunakan untuk langsung ke impuls. Karena misalnya contoh ini adalah VS atau tegangannya gitu. Kalau bisa tangki berarti tangki ini adalah bisa berdasarkan total keseluruhan atau kapasitansinya, nilai kapasitansi dan sebagainya. Oke, kita lanjut keluaran model matematika. Kita model yang pertama dulu, model order 1. Kalau order 1 sudah tahu ya, ini kita anggap sebagai kalau misalnya V dot berarti kan dV per dt. Kalau double dot berarti d kuadrat V per dt kuadrat. Nah, kita anggap bahwa ini fungsi ft-nya kita anggap keluarannya adalah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti fungsinya adalah dia menurun. Kalau misalnya fungsi ft-nya adalah 1, dia akan naik. Perbedaannya di situ. Nah, kalau misalnya digambarkan seperti ini, kita tuliskan dulu dalam bentuk transfer fungsional, berarti kita pakai transformasi Laplace ya. Kan ini gampang kan, berarti M S Vs fin V0 tambah C Vs. Nah, kita harus tahu inputnya berapa nih pada saat V sama dengan 0. Kalau V sama dengan 0 ini adalah maksimum, misalnya kita anggap dia 1, atau kita nggak tahu hasil berapa total ini yang ditentukan di sini, maka kita bagi dulu pembagian. Kalau misalnya ini kan tidak ada input tanya 0, berarti langsung ke free responnya atau modelnya langsung. Modelnya langsung, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil inverse-nya, inverse transformasi Laplace. Nah, kemudian yang dimaksud time constant di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu sistem untuk mencapai 63%. Apa yang di 63% Bu? Atau yaitu hasil dari V0. Ini kan V0 kita anggap sebagai satu inputnya, ini misalnya 1, maka 63% dari 1 itu adalah sekitar sini, yaitu sekitar sini. Sekitar sini, ini tuh 63%-nya. Nah, ini berapa? Nah, kalau ini sudah tahu ini berapa nilai T-nya, maka T itu tersebut itu adalah waktu konstannya. Nah, nanti kita setelah dari time constant, maka kita akan bisa melihat bahwa posisi atau waktu yang dibutuhkan untuk keadaan sistem menjadi steady state. Steady state itu berapa? Biasanya sih kalau misal dihitung yaitu sekitar 2%. Yaitu 2%, berarti atau mendekati 98%. Yaitu biasanya kadang diambil 4T atau 5T. Kalau 5T konstan. Gitu. Oke, ini ada respon order 1. Nah, ini kalau misalnya bukan 0, dia ada nilainya. Kalau ada nilainya, maka di sini ini yang disebut dengan forced response. Karena ini free response. Free response itu adalah yaitu dari si model tersebut tanpa ada gangguan. Nah, kalau forced response berarti ini ada gangguan. Kalau ada gangguan, maka time responnya dibentuk seperti ini. Ini adalah time response. Nah, kalau ada force response di sini pasti akan ada keadaan di mana adalah VSS atau keadaan steady state. Nah, steady state ini yang saya jelaskan bahwa posisinya yaitu sekitar 2% harganya atau bukan. Steady state adalah kondisi di mana dia keadaan steady atau stabil, bukan stabil ya, kayak kondisi dia tidak ada perubahan. Nah, contohnya adalah posisinya di sini. Ini adalah FC sebagai patokan, sebagai input di sini. Nah, pada saat FC di sini posisi dia steady adalah di posisi sini. Nah, posisi sini, ini sekitar 0,98 atau 98% itu adalah waktu
waktu VSS atau waktu pada saat suatu fungsi itu dikatakan stabil atau steady, yaitu sekitar 0,98. Bu, kenapa kok nggak 0,5 T saja? Kita anggap dia hampir 2% toleransi waktu steady-nya gitu. Nah, kalau misalnya untuk penggambaran suatu VSS ya, kalau VSS misalnya aku punya ini suatu nilai gini ya. Nah, ini kan pasti ada namanya frekuensi natural. Kita anggap ini adalah omega n. Nah, ini kan dia pasti akan keadaan stabil meskipun dia bersinusoida. Nah, pada saat dia keadaan stabil di sini, kita garis lurus aja dari stabilnya ini terus. Nah, kita ketemu VSS-nya berapa atau posisi PSS-nya itu. Nah, untuk keadaan steady state di sini, ini adalah lebih tepatnya ini sederhananya simpulan untuk menentukan free response, step response, sama ramp response. Jadi ada namanya keadaan respon natural atau free response tersebut sama force response dari dinamika, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya transient response sama steady state response. Transient response itu mengacu pada prosesnya, jadi langsung pada modelnya. Sedangkan kalau misalnya steady state response, kalau misalnya sudah ditambahkan yang namanya inputan, input di sini, ini adalah input. Nah, kalau misalnya dalam keadaan stabil, maka posisi C per M atau time constant itu harus lebih daripada 0, maka harus kita memisahkan step response ke dalam penjumlahannya tersebut agar transient response sama steady state response-nya agar kita bisa tahu mana yang transient, mana yang steady state. Oke, respon time sama time constant. Nah, ini ada perubahan dua hal. Kalau misalnya kita kasih damping C itu adalah damping. Kalau kita kasih dampingnya kecil, maka dia naiknya tinggi. Kalau misalnya kita kasih dampingnya rendah, maka naiknya rendah. Kalau naik C-nya ini besar, maka dia dampingnya besar. Tapi bagaimana dengan T-nya, Bu? Kalau waktu konstannya pada saat dia mencapai 63%, dia pun waktunya akan lebih pendek ketimbang kalau misalnya pada saat kita kasih damping yang lebih kecil. Damping di sini itu adalah proses dimana untuk menstabilkan suatu model. Kalau misalnya diberikan suatu rangsangan atau inputan gitu. Nah, contoh, ini disuruh mencari respon ramp, yaitu model 5V tambah V sama dengan Ft. Jika Ft itu ada suatu fungsi terhadap waktu, yaitu 3T dengan dengan input awal itu adalah 0, maka kita pertama adalah transformasikan dulu, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita tukar, maka hasilnya seperti ini, betul nggak? 0,6 S kuadrat S tambah 0,2. Masih ingat nggak pada saat inverse transformasi Laplace kita membaginya? Bagaimana cara membaginya, Bu? Maka kita pilih satu, terus kemudian ini pun juga bisa. Maka dihasilkannya seperti ini. Nah, terus kemudian gimana ya, Bu? Maka kita anggap kita bagi dua, ya ini adalah keadaan. Kalau yang ini biasanya kalau misalnya ada eksponensial atau ln, itu biasanya dia adalah transient atau si modelnya tersebut free response. Kalau yang ini itu adalah suatu gangguannya atau fs-nya itu tadi. Nah, ini kelihatan nih, ini fs, ini juga. Nah, adalah keadaan steady state-nya itu tadi. Nah, sehingga kalau misalnya digambarkan, berarti kan steady state ini kan fungsi kayak regresi nggak sih? Sedangkan kalau yang ini itu ada fungsi eksponensial. Maka ini adalah punyanya si Ft, yaitu ini free response-nya bentuk eksponensial. Kalau misalnya dalam bentuk dalam bentuk posisinya si steady state adalah seperti sini.
Nah, posisinya gimana Bu untuk menentukan torsinya? Kok torsi time konstannya, maka kita harus melihat posisinya dia, keadaan dia posisinya pas atau seimbang. Misalnya kita anggap coba kita lihat di sini time konstan apakah sama posisinya. Ini ada perubahan. Oke, kita anggap di sini. Ya, kita anggap di sini. Nah, ini posisinya dia sama dengan keadaan di sini. Nah, berarti ini kita bisa dianggap sebagai time konstannya, yaitu di posisi ini adalah time konstannya pada saat ini sampai sini adalah tau. Berarti ini sampai sini adalah 2 tau dan seterusnya. Nah, salah satu contoh dari order pertama dari model itu seperti pertama adalah bekas yang nanti kita akan baca setelah UTS. Ini juga setelah UTS. Ini yang kemarin diajar sama Pak Rifki, ini juga diajarkan oleh Pak Rifki. Aku kurang tahu yang ini sudah diajarkan atau belum. Kalau belum, mungkin dan kita ada waktu untuk mengerjakan model tersebut. Ini ini thermal ya? Oh iya, ini thermal. Ini seharusnya sudah ini. Gitu. Oke, respon kalau misalnya ordernya 2. Nah, kalau order 2 seperti ini. Kalau ini berarti order 2 ini bisa saja suatu fungsi. Yang dimasukkan order 2 adalah jika suatu modelnya dalam bentuk ODE-nya order 2. Salah satunya kita akan belajar tentang satu kasus yang namanya undamp respon. Harusnya pada saat fenomena gelombang kalian sudah belajar di sini, yaitu ketika ada pegas sama massa. Kalau misalnya belum belajar, mungkin pada saat kita belajar gelombang, maka modelnya adalah seperti ini dengan frekuensi yaitu akar dari K per M. Nah, frekuensi yang dimaksudkan dengan ini kalau misalnya kita gambarkan ya, kalau bentuknya adalah seperti ini tinggi, kemudian rendah. Ini dia yang disebut dengan frekuensi natural itu. Nah, sesuai dengan persamaan ini kita ambil, masih ingat gak ya kalau misalnya solusi pada ODE dulu, kalau misalnya kita anggap FT-nya 0, maka solusinya adalah seperti ini. Kalau solusinya seperti ini, kita masukkan kalau misalnya ini sudah diketahui kalau misalnya waktunya inisialnya x-nya x dot-nya adalah 0, maka kita masukkan initial condition-nya yaitu ini sama ini. Yaitu dimasukkan di sini. Ini adalah konstanta pertama, ini adalah konstanta yang kedua. Contoh, ini kalau misalnya sudah ada sudah ada damping. Kalau ada damping, untuk penentuannya adalah kita tentukan dulu. Ini sudah diberitahu bahwa fungsi responnya adalah 0. Sehingga kita menemukannya ini. Kalau misalnya tidak paham lagi, misalnya aku kasih ini adalah mx dot ditambah dengan c x dot ditambah dengan k x sama dengan 0. Ini adalah persamaan awalnya seperti ini. K-nya kakak sudah diberitahu 16. Ini x dot masanya diberitahu 1. C-nya dikasih variasi sampai 10. Nah, berarti kan kalau misalnya x-nya aku hilangkan, maka dia akan jadi seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya digambarkan ya, ini adalah x s sama dengan 0. Berarti kan isinya ini sama dengan 0. Nah, kalau misalnya untuk karakteristik ini ada namanya akar-akar aku agak lupa akar dari apa ya, aku sih bilangnya ada namanya root locus, yaitu untuk mencari posisi ini itu stabil atau enggak sih, atau imajiner atau real dan sebagainya. Bagaimana caranya? Yaitu akar dari sini, yaitu mencari S1,2 sama dengan ini. Oke, kita tentukan ini yaitu
diberikan hasil di mana kita anggap kalau C-nya sama dengan kalau C-nya sama dengan 0 adalah cos 4T. Kalau cos 4T paham gak ya kalian nih ya? Yaitu ini aku cek di sini, yaitu x t sama dengan x0 dot per omega n sin omega n t ditambah ini x0 cos omega n t. Nah, kenapa aku bilang 4T, Bu? Karena ini posisinya adalah T-nya, waktu konstannya kita anggap sebagai waktunya untuk jadi konstan yaitu 4T, 4 tau waktu konstannya, maka dihasilkannya seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya posisinya C-nya 4, maka kita masukkan nilainya adalah sekian, J8 dan seterusnya sampai ada eksponensial untuk mencarikan XT-nya. Ini dia. Nah, C itu A-nya 0, B-nya ada, maka dihasilkan nomor 3 ini. Kalau misalnya masih bingung, ini adalah akar-akar dari ODE sebenarnya. Nah, untuk solusinya ini adalah damping. Kalau misalnya akar K per M nya adalah 4, maka hasilnya ini adalah omega N adalah 4, maka semakin besar damping, maka dia cepat banget untuk dia stabil atau keadaan steady. Nah, efek-efek dari location di sini adalah kalau kita anggap bahwa kalau misalnya ingat puding nggak ya, kalau pada saat kalian pernah saya ajarkan puding, di sini ada tempat dimana imajiner, kalau di sini ada real. Posisi yang paling bagus adalah di sini. Kalau misalnya posisinya untuk kita akar-akar di sini letaknya, maka kita anggap bahwa dia tidak stabil di situ. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, nah, kalau posisinya di sini yaitu ini, maka sama dengan ini. Nah, ini maka dianggap sebagai real. Atau bisa seperti ini. Jadi ini dianggap seperti nilainya bagus. Kalau misalnya untuk RAM-nya bentuknya seperti ini. Damping ratio. Kalau misalnya kita tahu untuk menentukan omega n yaitu dari akar K per M. Nah, sekarang kita butuh nih damping rasio. Damping rasio didefinisikan seperti ini. Ini untuk menjelaskan tentang perbedaan ada underdamped, critical damped sama overdamped. Kalau misalnya di sini posisinya adalah, aku bilang sih ini D, yaitu C kuadrat min 4MK ini sama dengan 0, maka dia critical damped. Tapi kalau misalnya overdamped, jika C-nya itu lebih kecil daripada 2 akar MK, lebih besar daripada MK, dia overdamped. Atau C-nya itu lebih kecil kalau misalnya dari 2 akar MK, berarti dia underdamped. Underdamped itu kalau misalnya ini underdamped, tingginya sampai stabil pun lama. Kalau misalnya dia critical damped, biasanya sih untuk critical damped biasanya kejadiannya cuma nggak sampai banyak pada saat overshootnya tadi. Ini pada saat overshootnya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya sudah underdamped, overshootnya banyak banget ini di sini. Sedangkan kalau misalnya yang overdamped itu rata-ratanya pakai rem, dia bentuknya kayak gini gitu.
gitu. Nah, kalau misalnya dalam gak tau ya, matematika teknik kalian diajarin nggak ya? Kalau misalnya critical dam itu total rasio damnya 1, kalau over dam itu lebih besar daripada 1, kalau under dam itu kurang daripada 1. Nah, natural dam dan frekuensi osilasi sebenarnya ini digunakan untuk menentukan model fungsinya. Misalnya modelnya fungsi m x dot double dot ditambah dengan 2 rasio dam omega natural, yaitu x dot ditambah dengan k x sama dengan suatu fungsi. Ini adalah persamaan yang aslinya. Sebenarnya nilai ini adalah nilai si c nya itu tadi gitu. Oh sorry C per M syaratnya ini nggak boleh ada ini. Nah, C per M ini K per M gitu. Kalau K per M berarti ini adalah omega n kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Nah, untuk rootnya masing-masing maka kita gambarkan seperti ini. Berarti S1,2 yaitu min dari ini plus minus J omega n ini. Nah, ini disebut dengan frekuensi natural dam. Frekuensi natural dam atau frekuensi osilasi untuk menentukan di mana dia critical dam, under dam ataupun over dam. Nah, untuk menentukan time konstannya itu sendiri kan kita sudah tahu nih, ini omega frekuensi osilasinya adalah ini. Maka untuk menentukan time konstan itu adalah min 1 per R nya ditunjukkan oleh ini, yaitu 1 per minus ini minus frekuensi omega n, maka akan dihasilkan dari ini. Ini adalah untuk menentukan time konstan order 2, ODE order 2. Nah, ini adalah simpulan. Ini adalah simpulan. Jadi karakteristik root itu bisa dipakai ini. Mana ya? Titiknya mana nih? Oke, ini. Dan proses ini, kemudian frekuensi natural ditentukan oleh ini, damping rasio, damping frekuensi natural, kemudian ini untuk solusi. Ini solusi untuk kalau lebih besar itu adalah over dam, critical dam sama under dam. Nah, kalau misalnya ini ada 2, sini ada alternatif. Kalau misalnya kalian bisa langsung sih menggunakan ini persamaan langsung. Nah, biasanya lebih sering dia menggunakan pakai Thomas-Damper TMD, yaitu dimana ini ada massa, ini ada damping di sini, ada bekas, ini ada damping, ini ada massa. Tapi bisa juga menggunakan RLC, ini R, ini adalah C, harusnya ini ada V ini. Aku anggap ini V itu enak, V enak dalam bentuk ini. Oke, V nya dalam bentuk seperti ini. Mungkin bisa DC, AC aja deh lebih tepat, enak. Plus minus AC seperti ini. Ini RLC. RC. RC. Oke, contoh soal. Ini adalah Frida. Jadi ada sistem tankingnya itu 50 kaki kuadrat, R-nya resistornya ini ada R untuk masing-masing sama, yaitu 60. Kemudian gravitasi G-nya itu 32 kaki per detik kuadrat. Tentukan time konstannya. Kemudian kalau misalnya QV itu sebanding sama inputnya ini, tentukan steady state dari ketinggian, kemudian estimasikan berapa lama untuk pencapaiannya agar menjadi kosong. Oke.
Nah, pertama adalah kita tentukan dulu, kalau misalnya kalian hafal nggak ya, kalau misalnya ini berarti kan ini A dikali R dH per dt ini H1 sama dengan QV ya, G dari H2 min H1. Apa nggak ya kalian? Oke, nah ini dia. Kalau misalnya di H1 dia pasti akan ada input di sini. Kalau misalnya H2 kan nggak punya input, makanya dia 0 posisinya. Maka kita ubah dalam bentuk transformasi Laplace, bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini untuk menentukannya menentukan rootnya dulu. Kalau root kan berarti kan X kuadrat, kita bisa menentukan dengan determinan. Nah, determinan ketemunya adalah ini sama ini. Maka waktu times constant untuk masing-masing yaitu ada 244 detik sama 36 detik. Bu, kita pilih yang mana ini, Bu? Nah, kalau misalnya untuk proses ya, biasanya dipilih yang paling lama untuk time constant. Dipilih yang paling lama. Kenapa kok lama? Kalau kita terlalu cepat, kita tidak tahu apakah 36 detik ini sudah mencapai apa ya namanya? Sudah mencapai keadaan stop 63% atau belum. Paling bagus kalau misalnya kalian langsung gambarkan, misalnya kan ini masih orde 1 ya, bentuknya seperti ini. Nah, apakah yakin 36 detik ini adalah time konstannya? Paling bagus sih, lebih bagus yang kita ambil yang paling lama, lebih aman. Nah, kemudian untuk sistem stabil, dalam fungsi untuk ngejar fungsi step, untuk ketinggian stabil dianggap konstan. Maka kalau konstan, kita anggap US-nya ini 1, yaitu dianggap sebagai impuls. Nah, impuls maka diperolehnya dengan cara yang sama, yaitu determinan, maka diperoleh H1-nya sekian sama H2 sekian. Terus nanti berapa lama? Nah, time konstannya itu kan sudah bilang yaitu diambil 98% atau 2% saat mencapai puncak atau mencapai steady state, berarti sekitar 4 tau. Berarti 4 tau untuk itu berarti 4 dikali 24, ya hitung sendiri detik gitu. Oke, sekarang deskripsi untuk step respon. Nah, kita sudah mengetahui solusi. Ini adalah solusi seperti ini. Maka kita masukkan nilai masing-masing. Untuk yang kondisi di mana dia 0, maka kita ketemu adalah ini. Ini dan ini. Yaitu di mana omega d-nya diganti sama nilai awal atau nilai apa ya namanya ini, amplitudonya diganti seperti ini. Oh, ini aku agak lupa. Terus kemudian ini aku agak lupa, sebentar. Oh, kuadran. Nah, untuk menentukan kuadran itu maksudnya apa? Yang tadi kan ini rootnya. Ini kuadran 1, 2, ini 3. Ini harusnya enggak. 3, ini 4. Untuk menentukan kuadrannya, posisi di mana untuk akar ini imajiner, ini real. Paling kalau misalnya dia di posisinya di sini udah pasti ini udah nggak real, imajiner tambah, maka ini dikatakan tidak kan. Maka yang paling bagus adalah biasanya ada yang posisi di sini, makanya di sini nggak diambil sih. Biasanya posisi kalau nggak di sini atau di sini atau di sini. Nah, ini adalah third quadrant untuk menentukan tetanya berapa, yaitu dari model. Nah, kalau misalnya theta dari ini itu kalau tetanya sebentar udah sorry
Ini kalau misalnya tetanya ini mendekati di 1 maka 1. Kalau misalnya teta ini mendekati di sini maka posisinya di sini. Nah, ini adalah kesimpulan. Nah, deskripsi dari time response itu ada namanya overshoot. Overshoot itu adalah pertama kali dia mencapai titik puncak. Ini adalah posisi titik puncak. Biasanya sih dalam keadaan persentase ya. Ini biasanya dalam bentuk presentase, bisa dalam bentuk MP. Terus kemudian ini adalah XSS, adalah waktu di mana keadaan dia steady state. Paling gampang adalah ketika dia stabil, kita garis lurus aja maka kita ketemu SS-nya berapa. Terus kemudian ini adalah posisi 0,98, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebentar 98%. Aku agak lupa. TS itu waktu dari keadaan setting time atau setting time atau waktu keadaan steady state. Terus kemudian ini ada time delay itu di waktu yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan ketika ke titik setengah dari waktu titik steady state harganya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai harga setengah dari waktu steady state itu adalah time delay. Terus apa lagi ya? Udah deh, nggak ada lagi. Nah, kemudian ada namanya titik puncak, yaitu mulai waktu yang dibutuhkan ketika dia mencapai titik puncak, overshoot itu tadi. Terus kemudian ada namanya rise time itu dibutuhkan 10-90%, berarti ini adalah waktu yang dibutuhkan ini sampai ini, itu ada rise time. Tapi rise time-nya diambil dari bukan overshoot, tapi diambil dari waktu steady state. Oke, maksimum overshoot. Nah, ini kita sudah punya solusi tadi ini, maka kita tentukan kalau waktunya sampai tak hingga berarti kan intinya nih. Nah, pada saat kondisi di mana dia overshoot itu adalah pada saat n sama dengan 1, ini n sama dengan 2, ini n sama dengan 3 dan seterusnya. Maka kan yang kalau n sama dengan 0 kan nggak ada, n sama dengan 1 itu adalah posisi dia paling tinggi, maka kita ambil n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1 maka kita dapat menghasilkan waktu overshoot di sini atau titik puncak adalah sekian. Nah, biasanya ada yang dalam bentuk persentase, maka kita kalikan 100%. Kalau 100% maka kita bisa hasilkan dia seperti ini. Dengan misalnya kita sudah tahu M%, maka untuk menentukan rasio dumping kita bisa menggunakan M tadi, maka dihasilkan di ini dengan misal R-nya kita ganti ini. Rise time yaitu mencapai waktu yang dibutuhkan untuk dari 0,1 sampai 0,9%. Ini kan kalau misalnya kita anggap X adalah XS adalah 1/k, maka kita sama dengan 0 untuk N yang pertama, maka dihasilkan rise time yang pertama itu adalah waktu puncak, berarti untuk rise time-nya kalau sebentar TR-nya TR-nya adalah pada saat dia posisi di sini adalah posisi
Oke, lanjut tadi yang ini, kenapa kok dia N-nya pakai N2, itu dikarenakan karena V-nya itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 artinya si critical dampingnya itu lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar dari 0, maka posisinya kita ambil dari N2, maka dihasilkannya seperti ini. Nah, kalau starting time yaitu waktu konstan yang mencapai 2% dari starting time atau posisinya di sini, ini 2%-nya atau 0,98 dari XXS, maka diberikan seperti ini. Nah, ini adalah kesimpulan dari tadi. Untuk delay time yaitu nilai yang dibutuhkan untuk mencapai seharga setengah dari harga steady state, maka kita bisa hitung dari sini. Kan ini nilai dari 1/k. Kalau misalnya setengahnya kan berarti 0,5k, maka dihasilkan delay time-nya adalah sekian. Nah, kalau misalnya ada satu soal nih, jadi kita punya satu respons sistem step input, maka besarnya adalah 6 kali 10 pangkat 3 Newton. Persamaannya adalah ini. Maka kalau persamaan ini sudah tahu ya, kalau ini bisa kita pecah dulu, yaitu x double dot tambah 2 1 nin omega n kuadrat ditambah omega n kuadrat x sama dengan f m t. Nah disuruh kita untuk model. Nah, modelnya ini. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menentukan pertama ini apa? Ya, ini adalah waktu puncaknya. Waktu puncak berapa ini? Kita anggap 8,1 atau 2 ya. Terus kemudian keadaan steady state, maka kita ambil garis lurus ini. Nah, kita ketemu waktunya adalah XX posisi itu adalah 6. Terus kemudian sekarang ini SS, harga setengahnya yaitu delay time berarti kan setengahnya yaitu ini 3, ini berarti waktu TD delay time-nya udah tahu yaitu sekitar 3, yaitu adalah 1 detik, 1, berapa detik sekian, 1, sekian detik. Terus apa lagi ya, dia cuma disuruh cari massa, dampingnya, sama nilai konstanta pegas. Oke. Kalau konstanta pegas mungkin kita bisa ambil yaitu dari nilai ini, yaitu fxx dibagi xxs sama dengan fss bagi k, maka kita tahu bahwa nilai pegasnya adalah sekian. Kemudian pada saat peak value ya kan kita ambil dari 8,1, kan overshoot itu kan dari m%, yaitu sekitar 35%. Berarti kalau misalnya untuk nilai R nya yaitu ln 100 dibagi 35 berarti 1,0498, sehingga kita bisa menentukan damping rasionya. Nah, itu adalah sekian, yaitu ini 1,049 per pi kuadrat, berarti 3,14 bagi kuadrat berapa, ditambah 1,449 dikuadratkan, hasilnya 0,32. Kemudian untuk titik puncaknya, posisi titik puncak sebentar, 0,32 bukannya harusnya time ya. Oke, ada satu titik puncak di sini, kita nggak tahu ini berapa, harusnya 3, sekian ini harusnya 3, sekian untuk titik puncak. Kemudian cara penentuannya adalah pi per omega n akar 1 per damping rasio kuadrat, maka diperoleh yaitu sebentar. sorry, ini harusnya ibu salah itu, ini tidak ada. Nah,
ketika diberitahu bahwa kita nggak tahu nih 3, berapa nih, 3,316 kita anggap. Jadi kan untuk TP atau waktu puncak kan pi per omega n akar 1 per damping rasio kuadrat, maka kita peroleh nanti ini adalah omega kuadratnya adalah 107. Maka dari damping itu kan akar K per M, maka omega kuadratnya sekian, maka kita tahu masanya adalah 130. Kemudian untuk damping rasio kan ada nilai C nih, kita masukkan 130/5, maka C nya dapatnya 6170. Maka kita bisa menggambarkan menggambarkan dari model 930 X per kuadrat ditambah 6170 X dot ditambah 10⁵ X sama dengan FT. Terima kasih. Belum selesai. Ini dia. Besok kita akan lakukan kuis, yaitu dilakukan tanggal 24 Oktober 2020 jam 10 sampai 11 di Google Classroom. Kalau misalnya yang nggak punya Microsoft Word, coba pinjam dulu, karena kita menggunakan Word. Boleh silakan dikirim dalam bentuk doc atau docx, terus kemudian tidak boleh ada terlambat ataupun plagiarisme, dan pastikan koneksi sama browsernya aman atau stabil. Terima kasih.